Baik, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apakah suara saya bisa terdengar jelas di Zoom? Mbak Maura, Mbak Erni, Mbak Dinda. Baik, kita langsung mulai saja ya untuk perkuliahan kita pada hari ini ya. Ini di hari kedua ya, atau pertemuan kedua kita. Sabtu sebelumnya tanggal 13 kita sudah menjalani pertemuan perdana. Sekarang kita masuk di hari kedua ya, di pertemuan eh, keenam ya, yang mana kita akan membahas yaitu kaitannya dengan hipotesis ya, kemudian kerangka berpikir ya, dan juga landasan teori. Baik, sebelum kita mulai ya, saya coba share screen dulu untuk materinya. Ya, jadi di bab 6 ini kita akan membahas kaitannya dengan landasan teori ya. Landasan teori ini biasanya akan eh, dipakai nanti untuk penulisan di literatur review ya, atau sebagai tinjauan pustaka di dalam jurnal penelitian ya, di mana nanti kalian ketika menuliskan sebuah jurnal maka biasanya akan diminta untuk memberikan tinjauan pustaka atau landasan teori. Nah, kaitannya dengan apa? Dengan teori terkait dengan variabel yang akan kalian gunakan dalam penelitian kuantitatif yang nantinya akan dijadikan sebagai sebuah landasan di dalam pembuatan riset. Jadi misalkan kalau kita terkait dengan variabelnya tentang impuls buying, misalkan ya kalian harus cari teori terkait dengan yang namanya impuls buying. Itu yang kita sebut ya sebagai eh, nah, tujuan pembelajaran di bab 6 ini yang pertama adalah diharapkan mahasiswa itu bisa menjelaskan apa itu teori serta fungsi dari landasan teori. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga mampu mendeskripsikan ya langkah dalam mendeskripsikan teori. Kemudian yang keempat ya, mampu menjelaskan tentang kerangka berpikir dengan menemukan teori. Dan yang terakhir juga mampu memahami di dalam merumuskan hipotesis. Hipotesis ini apa sih? Hipotesis ini adalah dugaan sementara. Ya, itu yang akan kita pelajari di bab 6 kali ini. Nah, pengertian dari teori dan deskripsi teori. William Wisma mengatakan bahwa teori adalah generalisasi yang bisa digunakan ya begini untuk istilahnya menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Ya, Cooper and Schindler menjelaskan teori adalah seperangkat konsep, definisi ya, dan juga meramalkan fenomena. Kemudian Prof. Sugiono menjelaskan teori adalah seperangkat
konstruk ya, konsep definisi dan proposisi yang berfungsi melihat fenomena ya secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga bisa berguna untuk menjelaskan dan meramalkan sebuah fenomena. Nah, deskripsi teori ini adalah uraian sistematis tentang teori ya, dan hasil-hasil penelitian yang cukup relevan dengan hasil yang diteliti, kemudian berisi tentang penjelasan berbagai variabel yang akan kalian teliti, dan nanti jelas uraian lengkapnya beserta referensi serta prediksi variabel yang lebih jelas. Ya, jadi kalau kalian nanti misalkan mengambil sebuah topik ya, pastikan variabel dan juga indikator atau konstruknya itu bisa dijelaskan dalam sebuah jurnal ya, atau di dalam sebuah buku. Ya, biasanya saya nanti mencarikan itu dari jurnal penelitian. Kenapa? Karena jurnal penelitian ini biasanya dia akan membawa tema-tema terbaru ya, dan referensinya pun biasanya mintanya adalah 3 sampai 5 tahun terakhir. Ini yang harus menjadi concern dari teman-teman ya, karena nanti kalian mengajukan judul itu dasarnya juga harus ada teori. Jadi misalkan kalau ada yang mengajukan, Pak, misalkan saya mengajukan pengaruh misalkan service quality ya, dan juga strategi diskon misalkan terhadap keputusan pembelian, maka saya minta acuannya adalah jurnalnya mana ya, kemudian teori yang kalian pakai itu apa. Nah, fungsi teori dalam riset atau penelitian itu yang pertama adalah menyediakan kerangka penelitian. Jadi teori itu memberikan kerangka pemikiran. Teori memberikan kerangka penelitian untuk memahami sebuah fenomena. Nah, fenomena inilah yang akan kalian capture nanti ya, terutama di dalam pendahuluan ya, dan itu nanti fenomena itu harus inline dengan teori yang kalian dapatkan dalam rujukan atau referensi. Nah, referensinya dari mana? Ya dari jurnal. Kemudian yang kedua adalah untuk merumuskan hipotesis. Ya, teori akan membantu peneliti untuk merumuskan hipotesis yang spesifik, terukur, serta mengidentifikasi beberapa variabel dan hipotesis yang bisa diuji. Ya, jadi hipotesis itu dugaan sementara. Jadi misalkan diduga strategi diskon itu mempengaruhi keputusan pembelian produk di TikTok Shop misalkan. Nah, dugaan itu harus dibuktikan. Ya, makanya nanti ada yang namanya uji hipotesis, ya, uji T, uji F, itu kalau kita menggunakan regresi linear berganda. Kemudian interpretasi hasil, ya. Interpretasi hasil, teori bisa digunakan untuk menginterpretasikan hasil riset dan menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti, khususnya penelitian kualitatif, karena hasil penelitian kualitatif itu selanjutnya akan dijadikan proposisi baru untuk mengembangkan teori di masa depan. Kemudian langkah-langkah dalam mendeskripsikan teori. Yang pertama adalah tetapkan nama variabel dan jumlahnya. Ya, jadi kalau untuk syarat ini ya, untuk syarat judul pengajuan, kan nanti kalian setelah perkuliahan ini selesai, kalian sebenarnya sudah bisa mengajukan judul penelitian ya, beserta dengan latar belakang masalahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian bisa istilahnya itu berkonsultasi ya dengan Kaprodi untuk mencari apakah judul yang kalian berikan nanti itu sudah sesuai dengan bidang ilmu yang kalian geluti. Nah, dari mana bidang ilmunya? Ya dari bidang ilmu program studi yang kalian ambil. Yang akuntansi ya berhubungan dengan akuntansi, yang bisnis dan manajemen juga berhubungan dengan bidangnya masing-masing. Kemudian cari sumber relevan yang sesuai dengan setiap bacaan dan lihat daftar isi setiap buku ya, dipilih topiknya yang sesuai dengan kita teliti. Jadi kalau misalkan menelitinya tentang impulse buying ya, yang dicari harusnya yang impulse buying juga gitu. Itu salah satu contoh mencari kajian yang relevan. Kemudian yang keempat, cari definisi setiap variabel ya. Cari definisi setiap variabel, di mana di sini dijelaskan pada sumber bacaan itu bisa lebih dari satu. Nah, ini menjadi penting ya, supaya kalian semakin banyak referensi ya, harapannya adalah kalian bisa mendapatkan
rujukan-rujukan yang lebih dari satu. Jadi point of view kalian nanti akan bertambah seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah kalian silakan membaca seluruh topik buku ya yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Kemudian kalian melakukan analisa, ya, kemudian direnungkan serta buat rumusan dengan bahasa sendiri. Nah, pembuatan rumusan dengan bahasa sendiri ini sering kita juga sebut namanya adalah parafrase. Jadi kalimatnya itu jangan di-copy mentah-mentah kemudian dipaste di ini kalian ya di dalam apa itu di dalam jurnal kalian ya, tetapi harus dilakukan yang namanya paraphrase. Jadi kalian menulis dengan bahasa kalian sendiri. Dan yang keenam, deskripsikan teori yang dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, sumber bacaan yang dikutip ya atau digunakan sebagai landasan untuk mendiskusikan teori itu harus dicantumkan. Nah, ini sebagai credit point terhadap sumber referensi yang kalian jadikan rujukan. Ya, ini menjadi penting ya. Kemudian kriteria pustaka yang tepat. Yang pertama relevansi ya, kecocokan antara variabel yang diteliti dengan teori yang dikemukakan. Ya, ini juga harus menjadi bahan pertimbangan ya. Jadi kalau jurnalnya itu kalau bisa dicari yang tahunnya adalah paling baru ya, kemudian juga butuh yang namanya kemutakhiran. Kemudian kelengkapan ya, banyak sumber yang dibaca. Kelengkapan itu dari sisi jurnal nanti juga jelas ya, judulnya apa, penulisnya siapa, dan juga tahunnya berapa, volume nomornya berapa, dan skop bidang ilmunya itu apa. Itu menjadi penting supaya nanti tidak terjadi ya yang namanya adalah eh, ketidakrelevanan antara sumber bacaan ya yang kalian gunakan dengan apa itu dengan referensi yang kalian jadikan sebagai acuan. Kemudian menemukan sumber referensi, ya, sumber utamanya yaitu jurnal ilmiah ya. Nah, ini artikel peer review yang diterbitkan oleh jurnal yang bereputasi terkini. Contohnya seperti Scopus ya. Kemudian ada yang namanya uh, Web of Science ya, atau kita biasanya menyebut namanya WOS ya. Itu juga jurnal yang terindeks internasional ya, bereputasi. Kemudian juga ada jurnal conference ya, conference atau biasanya kita sering menyebutnya itu adalah ini apa itu proceeding, bahasanya itu proceeding. Kemudian yang selanjutnya itu adalah buku akademik ya, buku ini macam-macam, ada buku bacaan referensi ya, ada buku ajar ya, ada juga buku chapter dan lain sebagainya yang berisi teori ya, misalkan terkait dengan metodologi atau konsep yang sudah mapan. Ya, untuk referensi ini lebih relevan dipastikan buku yang edisi terbaru seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tesis disertasi. Nah, ini kalau ini tidak saya sarankan ya untuk dijadikan sumber referensi ya. Kenapa? Karena ya ada beberapa hal yang perlu direview. Karena kalau disertasi, tesis, skripsi itu biasanya pembahasannya internal ya, belum melalui peer review secara eksternal. Artinya
secara apa itu uji kualifikasinya itu masih di bawahnya konferen buku akademik maupun juga jurnal ilmiah. Nah, kemudian bagaimana cara menemukan artikelnya? Jadi kalau dari sini nanti kalian sudah mulai ada gambaran ya. Ini kalian ingat di semester ini sudah bisa mengajukan judul ya. Dia nanti bisa di apa? Segera untuk dikonsultasi dengan Kaprodi. Setelah itu kalian bisa mendapatkan pembimbing ya, pembimbing skripsi atau pembimbing jurnal kalau sekarang ya istilahnya bukan skripsi. Nah, itu kalian bisa menggunakan kata seperti ini ya. Misalkan generative AI and business application and marketing. Nah, gunakan kombinasi yang spesifik ya. N itu untuk mempersempit pencarian. Misalkan e-commerce and agile methodology. Jadi kalau dan itu berarti salah satu harus ada, salah duanya harus ada. Jadi nggak boleh salah satu. Ya, kalau or itu berarti salah satu. Kalau online shopping sama e-commerce itu salah satunya ada berarti bisa masuk. Atau not untuk mengecualikan topik tertentu. Nah, filternya juga berdasarkan tahun publikasi. Targetnya yang bagus adalah 5 tahun terakhir ya. Tapi kalau saya biasanya saya menyarankan di 3 tahun terakhir. Ya. Kenapa? Karena semakin baru maka trennya juga akan mengikuti tren yang baru. Itu salah satunya. Kemudian kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir atau framework of thinking ini adalah nanti untuk menentukan ini ya hubungan antara variabel yaitu terkait dengan misalkan variabel X dengan variabel Y gitu ya. Jadi variabel independen dengan variabel dependen ya. Ini kalau kita ngobrol terkait dengan regresi linear berganda. Ya. Menetapkan variabel yang diteliti, kemudian membaca buku dan hasil riset, membuat deskripsi teori, kemudian analisis kritis terhadap teori hasil riset, kemudian analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian, sintesa kesimpulan, ya, kerangka berpikir, kemudian juga yang namanya hipotesis atau dugaan sementara. Nah, kerangka berpikir yang baik itu adalah dikemukakan di bukunya Prof. Sugiono. Satu, variabel yang akan diteliti itu dijelaskan. Ya, kemudian diskusi dalam kerangka berpikir harus menunjukkan dan menjelaskan pertautan antar variabel yang diteliti dan teori yang mendasari. Kemudian diskusi juga menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antar variabel itu positif atau negatif, ya, berbentuk simetris, kausal atau kemudian kerangka berpikir juga selanjutnya dinyatakan dalam bentuk diagram. Jadi nanti bentuknya seperti gambaran ya. Ini kalau di dalam jurnal itu biasanya sebelum metode penelitiannya. Jadi di atas dekat sama hipotesis ya. Jadi nanti landasan teori, kemudian hipotesis, terus baru bawahnya biasanya kerangka berpikir. Kemudian bagaimana cara menyusun hipotesis ya? Aswar menjelaskan bahwa hipotesis ini adalah jawaban atau dugaan sementara dalam penelitian, sehingga dalam perumusan hipotesis itu berbeda dengan perumusan pertanyaan di dalam penelitian. Hipotesis berarti suatu dugaan yang ingin diuji kebenarannya yang mungkin juga ditolak ya. Jadi tidak semua penelitian itu memerlukan hipotesis yang bersifat eksploratif dan deskriptif itu tidak memerlukan hipotesis. Ciri-ciri hipotesis yaitu hipotesis dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan yang sifatnya deklaratif. Kemudian berisi pernyataan ya yang mengenai hubungan antara paling sedikit dua variabel ya. Jadi kalau dua variabel itu berarti regresi sederhana, misalkan X sama Y. Tapi untuk syarat di Stekom ya, terutama untuk sarjana itu minimal harus terdiri dari dua variabel X. Kemudian manfaat hipotesis menjelaskan masalah penelitian, menjelaskan variabel yang akan diuji, kemudian pedoman untuk memilih metode analisis data, dasar untuk membuat kesimpulan di dalam sebuah penelitian. Dasar menyusun hipotesis ya. Dasar perumusan hipotesis yang pertama adalah berdasarkan teori. Jadi berdasarkan penelitian terdahulu, berdasarkan penalaran akal sehat peneliti. Jadi dari sumber masalah kehidupan sehari-hari yang teoritis,
kemudian teori, penelitian terdahulu, penelitian pendahuluan, ya, dan juga akal sehat. Kemudian kita merumuskan hipotesis, instrumen variabel dan data, kemudian pengujian hipotesis, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan implikasi. Implikasi itu misalkan apa sih kira-kira dampak dari riset yang kita lakukan berdasarkan hasil yang sudah kita nilai menggunakan perhitungan misalkan komputer statistik yaitu software SPSS. Ini kriteria menyusun hipotesis hendaklah menyatakan hubungan ya dua variabel atau lebih. Variabel dalam hipotesis juga harus jelas secara konseptual, ya bisa diuji secara empiris, ya spesifik. Hendaknya hipotesis juga disusun, ya dibuktikan dengan teknik yang tersedia, ya bersumber dan dihubungkan dengan teori. Hipotesis bebas nilai-nilai, ya dan hendaknya dirumuskan dalam bentuk pernyataan sederhana dan operasional. Nah, sekarang kita masuk pada jenis ya dan bentuk dari hipotesis. Hipotesis nol ini adalah hipotesis yang menunjukkan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan nol. Atau dengan kata lain tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh antar variabel. Nah, jenis hipotesis kategori kedua menyatakan tidak ada perbedaan, sehingga sering juga hipotesis ini disebut dengan hipotesis nihil atau nol. Nah, biasanya dilambangkan dengan H0 itu ya. Sehingga di sini dijelaskan contohnya adalah tidak ada perbedaan pengaruh penggunaan metode diskusi dan eksperimen dalam pembelajaran ya terhadap prestasi siswa belajar laki-laki dan perempuan. Untuk mampu membedakan antara hipotesis kerja dan hipotesis nihil, biasanya hipotesis kerja itu sering dilabeli dengan logo ya HA, sedangkan nihil itu dinyatakan dengan H0 atau H-nihil seperti itu. Kemudian jenis hipotesis alternatif yaitu merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel yang tidak sama dengan nol. Atau dengan kata lain perbedaan ada hubungan atau ada pengaruh antar variabel itu adalah kebalikan dari hipotesis nol. Jadi kriteria hipotesis secara benar itu makin tinggi misalkan motivasi belajar, makin baik prestasi siswa. Jika frekuensi latihan pembelajaran ditingkatkan, maka keterampilan dalam pembelajaran akan meningkat. Nah, hipotesis ini pada prinsipnya menyatakan ada pengaruh atau ada perbedaan yang disebabkan oleh variabel bebas atau variabel independen atau variabel X. Nah, ini saya berikan contoh ya untuk hipotesis. Jadi kalau kalian nanti misalkan, ini contoh yang dari bidang ilmu pemasaran lah ya. Misalnya pengaruh kemudahan, keamanan dan kepercayaan terhadap loyalitas konsumen. Nah, di sini kerangka berpikirnya ini seperti ini, yang di bawah ini yang ada gambar kotak-kotak. Itu ada 1, H2, H3, H4. Variabel independen atau X-nya itu ada 3 ya, sehingga ada X1, X2, X3. Y-nya ada berapa? 1. Apa itu? Loyalitas konsumen. Nah, kemudian H1, H2 ini adalah yang namanya hipotesis. H1, H2, H3 itu namanya uji hipotesis T, uji T ya, T statistik. Yang H4 itu namanya uji F statistik atau uji simultan. Kalau uji T itu variabel X berpengaruh terhadap Y. Jadi misalkan H1 ya kemudahan berpengaruh pada loyalitas konsumen seperti itu. Kemudian yang H4 apa bedanya? Kalau H4 itu semua variabel independen itu diuji secara bersama sama atau secara simultan ke variabel Y. Sehingga kalau ditanya misalkan pakai regresi linear berganda ya judulnya yang paling simpel seperti itu. Boleh nggak Pak misalkan pengaruh harga dan diskon terhadap keputusan pembelian misalkan itu juga simpel ya. Bisa pakai regresi linear berganda seperti itu. Nah, nanti silahkan dilihat di sesi pemutaran videonya ya kalau ingin tahu ini ada linknya saya tampilkan. Nah, kesimpulannya adalah landasan solid bahwa teori dan referensi sebagai dasar penelitian yang kuat. Kerangka berpikir itu merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap sebuah masalah yang sifatnya praduga. Jadi
istilahnya itu diduga lah ya. Jadi ada dugaan yang harus dibuktikan kebenaran melalui sebuah penelitian. Makanya kalian membuktikan, benar nggak sih kalau harga itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Dan kalian carilah teorinya dari harga ya, itu masuk di landasan teori. Dari situ kalian turunkan indikatornya, kemudian dibuat kuesionernya, kemudian dibuat disebarkan, kemudian dikumpulkan hasilnya diolah menggunakan tools komputer statistik misalkan SPSS, kemudian nanti muncul uji T, uji F tadi di kerangka berpikir tadi. Jadi kurang lebih gambarannya untuk landasan teori ya, kerangka berpikir dan hipotesis seperti itu. Dari sini mungkin apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan ya kalau ada yang mau ditanya. Atau mungkin mau konsultasi terkait judul sedikit juga boleh, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Mbak siapa ini? Mbak Linda, Mbak Zanta, atau Mbak Adriana?